Halo teman-teman, balik lagi bersama Upaya YouTuber Desa ya. Jumpa lagi di video panjang, aku video pendek aku nggak buat. Jadi video ini sebagai dokumentasi aja. Jadi seperti ini teman-teman, aku akan ceritakan kepada kalian. Jadi YouTube itu semakin ketat aturannya ya. Jadi semakin kita lengah sedikit, semakin berbahaya. Apalagi kita memiliki banyak channel, waduh. Apalagi semuanya satu AdSense, waduh. Apalagi tempat bukanya sama, waduh. Yang pastinya satu AdSense itu lumayan beresiko, satu nomor HP, emailnya sama lagi, Mimi kan. Kacau guys ya. Jadi contohnya seperti aku teman-teman. Jadi YouTube itu bagikan gini loh sekarang ya. Misalnya nih YouTube ya, YouTube yang sekarang ya. Kalau dulu beda teman-teman ya. Kalau dulu itu kan kalau misalnya nih ada keluarga, ada satu keluarga itu ada 4 misalnya kan. Bapak, ibu, anak pertama, anak kedua. Kalau anak kedua melakukan kesalahan, dia saja yang dihukum. Ibu, bapak, dan anak pertama tidak dapat hukuman dong. Soalnya kan yang melakukan kesalahan kan anak yang kedua. Tapi sekarang beda teman-teman. Di YouTube itu ya, kalau misalnya kalian memiliki 4 channel, semuanya satu AdSense. Ya AdSense itu bagaikan keluarga lah seperti itu ya. Apalagi satu nomor HP ya. Itu ada kaitannya teman-teman ya. Kalau salah satu bermasalah semuanya kena imbas. Ya, kalau yang sekarang ya. Kalau dulu kan beda kan. Kalau dulu satu bermasalah, walaupun satu AdSense, itu tiga-tiganya tidak ada dampaknya. Kalau sekarang ada dampaknya teman-teman ya. Jadi bedanya dulu dan sekarang itu sangat-sangat luar biasa, 360 derajat teman-teman ya perubahannya. Dulu satu kesalahan cuma satu orang aja yang dihukum. Kalau sekarang satu kesalahan, satu AdSense, semuanya kena, keluarganya kena ya seperti itu ya. Jadi ada 4 keluarga, 4 channel ya, satu AdSense, satu keluarga seperti itu. Satunya melakukan kesalahan, semuanya dihukum. Ini seperti nggak adil menurutku pribadi ya. Ini benar-benar nggak adil banget. Aku nggak tahu apa tujuannya YouTube seperti ini ya. Jadi kalau kita agak sedikit lengah ya, dalam artian lengah itu ngeditnya lengah ya. Kayak aku kan sedikit males ngeditnya di reaction seperti itu ya. Aku ngedit teman-teman, tapi narasinya kurang seperti itu ya. Dari awal sampai akhir itu tidak ada, maksudnya ada narasinya tapi sedikit. Video aslinya suaranya ada, setelah itu aku memberikan reaksi, memberikan narasi itu kurang dari eh, jumlah detik video yang ditayangkan. Misalnya nih videonya 7 detik. Sedangkan aku memberikan narasi cuma 4 detik. Itu salah besar ya. Apalagi emang sih wajahnya kelihatan ya. Wajah aku kelihatan tapi narasinya sedikit. Jadi kalau bikin video narasinya sedikit itu agak sedikit beresiko. Jadi harus bikin dari awal sampai akhir narasi teman-teman. Itu saran terbaikku ya. Jadi jangan nyontoh-nyontoh channel-channel besar seperti itu ya. Boleh kita membahas video, tapi asalkan kita itu kelihatan banyak. Kalau video short itu sangat riskan sekali menurut aku pribadi ya. Sangat riskan sekali. Kalau misalnya kita melihat terlebih dahulu, setelah itu kita memberikan reaction, reactionnya tidak terlalu lama, itu yang agak sedikit beresiko teman-teman. Iya, itu beresiko banget. Alangkah baiknya dari awal sampai akhir itu narasi, videonya, videonya kelihatan ya, videonya kelihatan dan wajah kita kelihatan ya. Wajah kita kelihatan ada narasinya seperti itu. Jadi ada perubahan lah kepada videonya. Nah itu kan yang disarankan oleh pihak YouTube kan. Jadi itu aja yang aku mau bahas sebenarnya. Dan sekarang teman-teman ya, jadi aku kan memiliki banyak channel. Jadi yang bermasalah itu kan cuma satu channel yang bermasalah ya. Channel reactionku itu bermasalah. Dan sekarang ini sebelumnya sebulan yang lalu ini udah dihapus semua videonya. Karena aku nggak mau ngecek lagi. Aku nggak mau ngecek lagi mana-mana aja yang menurut aku salah ya. Lagian juga gini loh maksudku, tidak jam tayangnya tuh kurang dari yang ditargetkan. Jadi setiap tahun itu kan 4.000 jam tayang. Jam tayang video panjangnya juga kurang. Dan juga video shortnya itu juga kurang. Shortnya uploadnya satu-satu ya. Karena ada kesibukan di waktu itu. Hampir 6 bulan aku sibuk. Akhirnya aku ngupload satu-satu video short. Dan nggak mencukupi selama 3 bulan 10 juta. Tidak, akhirnya ya udahlah. Daripada memilih-memilih seperti itu kan. Biarin aja lah aku hapus videonya semuanya. Karena satu channel ini yang bermasalah. Jadi semua channel kena dampaknya. Gamingnya yang aku bikin asli kena dampaknya. Video budaya juga kena. Mentahannya juga kena. Padahal itu asli semua. Karena satu channel ini gila. Dan ya sekarang aku lagi yang channel yang bermasalah ya. Aku kira tidak akan seperti ini. Yang bermasalah udah dihapus semuanya. Sekarang khusus remix aja. Dan ada satu video asli ogoh-ogoh teman-teman ya. Karena untuk mengejar yang namanya jam tayang. Jam tayang 4.000 jam tayang. Dan shortnya 3 bulan 10 juta view. Jadi udah di bikin baru lagi seperti itu. Cuma subscribernya aja masih, tapi videonya yang lama-lama udah hilang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kalian kasusnya sama seperti aku, mempunyai 4 channel, satunya kena, yang semuanya kena imbas. Perbaiki channel yang bermasalah terlebih dahulu teman-teman ya.
itu yang diperbaiki. Nah, apa yang harus dilakukan ya seperti yang aku bilang tadi, menghapus videonya teman-teman. Itu cara satu-satunya. Kalau menurut kalian tahu videonya yang mana, hapus. Tapi kalau kalian misalnya kayaknya semuanya nih kayaknya seperti itu ya. Misalnya ini kurang narasi, ya udah hapus aja seperti aku semua ya. Hapus semua, dan sekarang aku melakukan audit ya. Dimana audit yang aku lakukan, dimana channel ini asli semua. Tidak ada video-video dari orang lain aku masukkan ke sini, enggak. YouTuber desa ini asli semua. Ini khusus untuk dokumentasi aja. Apa yang aku ceritakan, apa yang aku alami di dalam sosial media itu aku ceritakan di sini. Jadi ini asli semua. Selanjutnya ada di Upaya 87 udah dirubah semua ya. Jadi yang lainnya tinggal 2 channel aja yang aku perlu audit ya. Soalnya ini kan jangka panjang teman-teman ya. Apalagi kalian misalnya penghasilannya fokus di dalam dunia YouTube. Sama kayak aku kan. Aku kan penghasilan untuk biaya hidup itu di YouTube teman-teman. Ini bener-bener aku nyesek banget karena gimana ya? Penghasilan aku dari YouTube ini adalah menghidupi aku untuk sehari-hari. Ketika aku lengah seperti ini, gila banget. Ini udah dari Januari loh, sekarang udah bulan April, 4 bulan nggak dapat gaji. Ya 4 bulan. Ada satu channel itu di monet lagi, tapi cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan, dan setelah itu di dismonet lagi. Gila, ngeri banget. Di dismonet lagi gara-gara channel yang bermasalah ini. Ya, gara-gara channel yang bermasalah ini teman-teman. Ya, jadi dan pada akhirnya ya seperti itu, aku hapus videonya semua dan aku bikin remix. Jadi channel yang bermasalah diperbaiki dulu teman-teman ya. Jadi remixnya itu usahakan ada narasinya, ada suara kita, usahakan musiknya dimatikan seperti itu ya. Jadi sekarang aku benar-benar audit ke depannya gimana caranya. Ini benar-benar aku gimana ya? Sebenarnya aku pengen melakukan eksperimen ya. Video remix aku upload 10, video editing upload 55 setiap hari, gimana sih hasilnya. Dan aku akan upload di dalam video ini. Tapi faktanya iya kena musibah seperti ini. Mungkin setelah Upaya 87 ini sembuh ya. Sembuh dari kalau dalam artian dimonetisasi kembali, kemungkinan besar aku akan mencoba eksperimen lagi teman-teman ya. Yang pastinya benar-benar harus ikuti pedoman yang ada di YouTube, jangan sampai melanggar lagi. Intinya ada wajah, ada narasi ya. Ada wajah, ada narasi, ada editing. Pokoknya ada perubahan kalau pengen ngedit sendiri seperti itu. Jadi aku kan sebelumnya ngeditnya itu cuma 2 channel aja. Jadi video di TikTok itu aku bawa ke YouTube, aku edit 2 channel aja yang aku upload. Tapi sekarang cukup 1 channel aja biar lebih fokus lagi. Soalnya ya bisa dibilang sekarang itu di YouTube itu bener-bener ketat banget ya. Dan itu aja sih aku mau bilang teman-teman. Jadi sekarang ini auditnya bener-bener aku nonton video dari shortnya, kira-kira mana yang nggak ada wajah, yang udah lama banget mending dihapus aja. Karena ini aturan baru dari YouTube, ini benar-benar ketat banget. Kan nggak mungkin kan misalnya kena lagi kasus seperti ini 3 bulan loh teman-teman, nggak dapat gaji. Aku 3 bulan, sekarang April, udah 4 bulan nggak dapat gaji. Sedangkan view-nya melejit channel utamaku. Gila banget guys. Gila banget. Ini kayak gimana ya, kalau di kapal pesiar itu liburan 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan. Tapi ini YouTube juga ada liburannya, gajiannya bro. Gila banget, disuruh kerja lagi ya. Jadi kerjanya itu ya aku yang channel-channel lain itu ngejar jam tayang lagi. Jadi itu saja yang aku mau sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau kalian memiliki masalah seperti aku, perbaiki channel yang bermasalah ya. Setelah diperbaiki, channel yang lainnya juga harus dicek. Kalau menurut kalian ragu, hapus saja. Kayak pokoknya kalau nggak ada wajah, di narasinya sedikit, mending hapus saja. Daripada semuanya jadi dampaknya, kena dampaknya seperti itu ya. Jadi itu saja yang aku mau sampaikan ya. Semoga aja channel yang satunya bisa dikembalikan lagi ya, bisa pulih lagi. Kalau satunya bisa pulih, gamingnya pelan-pelan bisa kembali, channel istriku juga bisa kembali, semuanya juga bisa kembali, dan kita mulai lagi di YouTube. Ini bener-bener gimana ya? Aku nge-YouTube-nya seriusnya dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dapat gaji, bla 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 bla, dapat beli komputer, beli gini, dan sekarang tewas. Bukan tewas, habis teman-teman. Uangnya habis. Aku pakai beli komputer gini ya buat trading, sekarang nggak dapat gaji. Gila banget guys, bener-bener nyesek banget sebenarnya, apalagi udah punya istri. Kalau punya anak ini mimih, bener-bener nasibku ini bener-bener nggak enak banget guys. Tapi ya inilah hidup ya, menurutku pribadi inilah hidup. Cara salah satunya kita nggak bisa diam saja ya, harus bener-bener dilewati, lalui, pokoknya bisa seperti itu. Jangan sampai kita nyerah. Intinya adalah menyerah bukan solusi, tetap maju, hidup cuma sekali. Itu yang aku bisa sampaikan kepada kalian ya. See you next video, bye bye.